Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل bermulai ini itu fasal wa min ma'asyil lisani dan dari beberapa maksiat lidah al-ghibatu bermula ghibah wahia dan bermula dia al-ghibah zikruka itu menyebutkan engkau akhaka akan saudaramu al-muslima yang muslim bima dengan sesuatu yakrahu membenci oleh akhaka hu akan ma wa in kana dan sekalipun ada ma fihi padanya akhaka bahasa kitanya gibah itu apa? Gosip, ngomongin orang. Definisinya ini disebutkan dzikruka menyebut oleh engkau akhakal muslima akan saudaramu yang muslim. Jadi sebut dengan lidahmu, verbal itu artinya disebut-sebut, dikatakan, diucapkan. Menyebut oleh engkau akan saudaramu sesama muslim. Nah, di sini ada sifat al-muslimah. Nah, sehingga terkecuali darinya seorang kafir. Maka menyebut-nyebut oleh engkau terhadap seorang kafir tidak termasuk ghibah. Nah, apa yang dimaksud menyebut-nyebut di sini adalah bima yakrahuhu mimma fihi. Bima dengan sesuatu yang yakrahu membenci oleh saudaramu itu yang muslim tersebut dengan sesuatu ini terkait apa yang ada pada dirinya bima fihi. Ukurannya kalau ini barang disebut-sebut di belakang dia menyangkut diri seorang ini, apapun menyangkut dirinya, semua aspek pakaiannya, fisiknya, misalkan matanya, apa matanya? Juling misalkan. Kupingnya, emang apa kupingnya? Panjang sebelah misalkan begitu. Kira-kira apa lagi? Hidungnya, emang apa hidungnya? Pesek, sehingga disebutlah si pesek. Siapa si fulan yang pesek? Nah gitu. Si fulan yang juling, si fulan yang anu dengan salah satu sifat yang ada pada dirinya atau apapun menyangkut dirinya yang ukurannya orang tersebut, saudara kita tersebut tidak senang disebut-sebut demikian di belakangnya. Maka itulah yang disebut apa? Ghibah. Disebut apa? Ghibah. Nah, di sini disebutkan fi khulfihi, mimma fihi fi khulfihi, di belakangnya.
Sekarang kalau di hadapannya bagaimana? Bukan gibah. Terkait boleh atau tidak? Tetap juga kagak boleh. Kalau di depannya berarti mencaci maki. Kalau di hadapannya berarti namanya udah jelas-jelas ngajakin berantem. Gitu. Nah, jadi pengertian gibah itu adalah menyebut-nyebut di belakangnya tanpa pengetahuannya terkait diri seseorang yang dia itu ukurannya tidak senang apabila disebut-sebut perkara tersebut di belakangnya. Nah, sesuatu itu yang ada pada dirinya, walaupun memang nyata ada pada dirinya. Misalkan apa? Itu tadi hidungnya pesek, memang faktanya pesek. Gitu. Itulah yang disebut dengan ghibah. Nah, kalau ternyata memang tidak ada pada dirinya bagaimana? Lebih parah lagi. Namanya buhtan. Namanya apa? Buhtan. Berdusta di atas nama orang tersebut. Caci maki menjelekannya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Namanya apa? Buhtan. Kata Rasulullah, faqad bahattahu, kalau engkau nyebut-nyebut sesuatu yang tidak ada pada dirinya di belakangnya, faqad bahattahu, engkau telah berbuat buhtan, kedustaan. Sama juga dosa besar juga. Paham nih? Lalu bagaimana jika orang tersebut sudah meninggal? Sama, haram, nggak boleh mengungkit-ungkit sesuatu yang ada pada dirinya walaupun dia sudah meninggal. Maka dalam definisinya ada tambahan disebutkan oleh para ulama, hayyan au mayyitan. Hayyan dalam keadaan hidup saudara kita yang muslim tersebut, au mayyitan atau sudah meninggal. Ya apa aja menyangkut diri dia, rumahnya, kendaraannya, perbuatannya, cara jalannya. Oh, misalkan jalan-jalannya yang gimana? Iya, infotainment itu termasuk infotainment itu. Berita ghibah ngomongin orang lain yang ukurannya orang tersebut tidak ridho disebar-sebarkan dalam berita. Ini yang bikin berita ghibah. Yang nontonnya ya sama masuk di dalamnya. Emang juga dia ngomong sama kita, memberitakan udah kita. Iya, infotainment itu namanya. Ghibah itu dia, gosip. Orang program TV-nya aja namanya gosip udah jelas. Gosip gitu. Ya ghibah, gosip itu ya ghibah ya. Jangan ditonton itu gitu. Iya, doyan nonton gitu. Ya iya, berarti apa? Masuk dengan ghibah. Masuk ke dalam makna ghibah. Nah, kemudian masuk di dalam makna ghibah ini yang ngomong dan yang ngedengerin. Al-mutakallimu was-sami'u yashtarikani fil ism. Yang ngomong sama yang ngedengerin sama dosanya. Jadi jangan dikata saya mah kagak ngomong. Yang ngomong mah dia tuh. Tapi lu dengerin kagak? Ya dengerin mah dengerin sih. Tapi kan kagak ngomong gitu. Ya itu menadahin namanya. Lah iya. Teman kita ngomong gara-gara kita dengerin. Coba kagak kita dengerin. Masa ya kalau sendirian dia ngomong dewek? Kalau sendirian dia ngomong dewek? Kagak. Dia ngomong gara-gara ada yang dengerin. Makanya yang dengerin sama dosanya sama yang ngomong.
al-mutakallim was-sami'u yashtarikani fil ism. Walaupun sering atau umumnya terjadi pada pihak perempuan, ibu-ibu misalkan gitu. Bapak-bapak mah kagak. Iya kagak ngomong, tapi bapak-bapak dengerin, ya sama aja. Ya sama aja. Gitu. Nah, kemudian tadi dalam definisinya mengatakan akhokal muslim, saudaramu yang muslim. Nah, berarti terkecuali di dalamnya apa? Orang non muslim. Apa disebut-sebut terkait sesuatu yang ada pada dirinya walaupun ukurannya dia kagak ridho, disebut-sebut di belakang dia menyangkut dirinya, bukan ghibah. Karena di definisinya begitu, akhokal muslim. Nah, kemudian dalam definisinya disebutkan bima yakrohuhu, bima yakrohuhu, dengan sesuatu yang dia tidak senang. Orang tersebut yang kita bicarain itu ukurannya dia kagak senang, disebut-sebut di belakang dia ini perkara yang menyangkut dirinya itu. Nah, dengan demikian ukurannya kalau dia senang atau dia ridho, kalau ridho nih, kalau dia ridho, maka berarti apa? Tidak mengapa kita ungkapkan. Misalkan kita punya teman orang muslim, orang baik, orang soleh. Kemudian misalkan kita lihat bahwa dia itu hidupnya sederhana, misalkan gitu. Kemudian kita atau saya misalkan menyampaikan kepada sesama muslim yang lain, si fulan orang baik, hidupnya sederhana. Ukurnya dia senang, ukurnya dia apa? Rela, ridho, disebut-sebut demikian. Maka nggak apa-apa, boleh. Paham? Nah, sekarang kalau menyangkut sesuatu yang ada pada orang tersebut sesama muslim, tidak hanya dari keburukan. Keburukan itu tadi kan udah jelas, dia kagak ridho kalau disebut-sebut di belakangnya menyangkut diri dia. Sekarang bagaimana kalau kebaikan yang ada pada diri dia? Kebaikan yang ada pada diri dia. Misalkan dia orangnya dermawan. Nah, tetap masuk ke dalam kalimat bima yakrohuhu mimma fihi. Lihat ukurannya, walaupun itu perbuatan baik menyangkut dirinya, ukurnya dia senang apa kagak kalau diceritain orang. Apalagi kalau dia nyampein amanat sama kita. Amanat ya, jangan diceritain ini. Misalkan ini orang nyumbang dana sekian ratus juta, 1 miliar misalkan. Ketahuan sama kita, terus dia pesen sama kita, jangan ceritain sama siapa-siapa ya. Maka kita tidak boleh menceritakannya. Walaupun itu menyangkut kebaikan diri seseorang. Paham ini? Nah, di sini disebutkan dalam definisinya bima yakrohuhu mimma fihi. Nah, bima yakrohuhu di sini itu bisa keburukan menyangkut diri seorang, atau bisa juga menyangkut sesuatu yang baik menyangkut diri seorang yang ukurnya dia juga tidak ridho kalau itu disebut-sebut. Paham tidak? Si fulan saudara kita sama muslim, rumahnya bagus, gede, cakep, rumahnya kayak istana. Kemudian kita gembar-gemburin ke sono kemari, ngomong menyangkut diri dia, menyangkut rumahnya. Sono kemari, dia nggak demen kita nyeritain begitu, haram, nggak boleh juga. Paham tidak nih? Nah, jadi menyangkut diri seseorang, ukurannya orang tersebut, saudara kita sama muslim itu tidak senang kalau kita umbar di belakang dia menyangkut diri dia, apapun, menyangkut diri dia, menyangkut diri dia apapun, menyangkut anaknya, bininya. Bininya misalkan cakep, emang cakep. Wow, terus diumbar sama kita. Padahal bini orang. Bini sana cakep betul. Misalkan gitu. Atau bininya galak.
Oh si Anu bininya galak betul, sampai dia sendiri takut sama bininya. Rombongan apa tuh STI, suami takut istri. Misalkan begitu, kagak boleh itu gitu, agak boleh. Nah itu dia pengertian ghibah. Nah dosanya menurut kebanyakan para ulama ini termasuk dosa besar. Baik-baik nih makanya. Dan ini adalah dosa yang paling banyak terjadi. Karena memang dosa lidah itu, maksiat lidah adalah dosa yang paling banyak terjadi pada manusia. Dari lidah itu maksiat. Sabda Nabi, aktsaru khotaya ibni Adam min lisanihi. Dosa paling banyak terjadi pada manusia itu berasal dari lidahnya. Semua anggota badan punya maksiat masing-masing. Nah, lidah ini paling banyak. Termasuk salah satunya dengan sebab ghibah. Sebagian ulama terkait akibat dosanya dirinci. Tidak mutlak besar, tapi dirinci. Dirinci itu maksudnya tergantung objek atau siapa yang dibicarakan. Kalau orang soleh bisa jadi dosa besar. Tapi kalau menyangkut orang pelaku maksiat, maka membicarakannya di belakang dia menyangkut dirinya tidak sama dengan membicarakan orang yang soleh, orang bertakwa. Yang jelas penyebutan dosa atau maksiat ghibah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dan umumnya satu maksiat kalau udah disebutkan dalam Al-Quran, sesuatu yang dilarang gitu maksudnya, yang larangannya itu udah tegaskan dalam Al-Quran, itu biasanya akibat dosanya kalau dilanggar dosa besar. Mencuri misalkan, firman Allah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, dosa besar. Zina, bahkan zina ini bukan hanya perbuatan zinanya, mendekati zinanya aja udah haram, apalagi zinanya. Mendekati zina itu apa? Ya mojok dua-duaan, itu namanya mendekati zina. Pacaran berdua, mendekati zina namanya. Wala taqrabuz zina, itu ayat Qur'annya itu, dosa besar. Zinanya dosa besar. Tuh, jadi apa-apa yang dilarang dalam ajaran agama ini, kalau dia itu tertulis secara tekstual dalam Al-Quran atau ditegaskan keharamannya sebagai haram yang berat dalam hadis Nabi, maka dia itu berarti apa? Akibat dosanya kalau dilanggar dosa besar. Ini termasuk ghibah. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha wa la yaghtab, dan janganlah bergibah ba'dukum oleh sebagian kalian ba'dan akan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sampai diperumpamakan oleh Allah dalam ayat ini seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Saudaranya udah mati, dimakan oleh dia. Udah mati aja dimakan. Gitu. Karena dibicarakan di belakang dia, digerogoti seakan-akan dari belakang dia. Nah, makanya dosanya besar. Nah, jadi ini ingat-ingat ini, karena dosa ini kadang tidak disadari. Seseorang telah jatuh di dalamnya atau sedang mengerjakannya, dia kagak sadar bahwa dia sedang bergibah. Nah, ini harus perhatikan. Karena dosanya itu fatal. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullah.